Ini lihat GJ. Akunnya terkunci. Akunnya terkunci. Saya lihat ya. Wah. Nah nih, akunnya terkunci. Wah, iki piye iki iso kayak gini. Kok bisa kayak gini? Ini adalah akibat Anda nggak punya planning. Bagi yang viewer lama, santai aja ya. Ini sudah pernah saya omongkan dan lucunya masalah ini selalu terulang. Again and again and again and again. Jadi kesalahan pemula itu sebenarnya itu aja kok. Yang paling besar itu di trading plan, money management, wes jos itu. Itulah masalah yang sudah terjadi dahulu dan kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Karena itulah orang-orang yang punya pengetahuan selalu diberi tugas untuk ngelek nih. Look, ini candle daily loh. Ini daily loh. Ini candle daily. Dia nge-sell di sini. Sell setengah lot. Lalu averaging lagi. Averagingnya konyol 0,35. Lalu ke sell piye ini. Lalu karena panik, karena 12 ke atas mungkin dia ini sur itu. Dia nge-sell lagi berapa ini? 1,45. Wis cocok ini kelok. 0,5 tambah 0,35 tambah 0,6. 1,45 lot. Wis cocok. This kesalahan para trader. Ya bukan salah sih, ini pilihan Anda kok. Kalau gini, kalau gitu loh. Maksudnya konsekuensinya. Sebenarnya selama Anda bebas sih di trading, ngapain aja. Selama Anda terima konsekuensinya. Nah, pertanyaan saya, dengan trading tanpa trading plan itu Anda akan menghadapi konsekuensi yang seperti ini. Yang ngawur, entry-nya ngawur, dan lucunya ini yang paling parah, exitnya pun Anda nggak tahu. Ini kesalahan besar part 2. Why? Kesalahan trader part 2. Apa? Nggak punya plan, entry-nya ngawur dan nggak tahu exit. Maksudnya gini, ketika Anda entry masuk buy atau sell, itu Anda masuk ke market. Anda ngambil posisi, entah buy atau sell. Nah, yang jarang diketahui itu Anda nggak tahu kapan exitnya. Daily, yes, nih daily. Jadi kalau dalam trading plan Anda harus punya ini. Ini harus ada bagi Anda, bagi yang belum ada, ini harus ada. Satu, saya gedekan 36. Satu, Anda masuk, enter the market, entry gitu ya istilah populernya, entry. Nah, sebelum entry itu Anda kan punya syarat kan, di resistance sell atau di support buy. Jadi Anda tahu kapan entry, tahu kapan masuk market. Nah, kapan masuk market? Nah, ya tergantung trading plan Anda. Jadi harus diatur kapan masuknya market. Atau Anda ketika news Anda entry, ketika ada news besar Anda entry, atau ketika ada candle engulfing. Jadi di trading plan tahu kapan masuk market. Yang kedua, ukurannya maksudnya lotnya. Tahu
besaran resiko. Maksudnya apa? Tahu ukuran lot. Nah, contoh modal Anda $1.000. Masa mau entry 1 lot? Kan enggak ya. Jadi first, tahu kapan masuk market. 2, tahu berapa besar modal yang Anda masukkan di market. Tiap posisi ya, tiap posisi. Yang ketiga, ini wah ada kumbang di layar saya. Oh, ayo ngalih baby. Oke. 3, tahu kapan exit. Tahu kapan exit. Nah, dengan tahu Anda punya ketiga ini aja, Anda tahu 3 golden rule ini aja. Ini golden rule untuk bertahan lama di market. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang konyol, Anda harus tahu ini golden rule. Oke, saya kasih warna oranye, mana oranye. Nah, ini the golden rule. Kebesaran. This is golden rule. Tahu kapan masuk market, tahu besaran risiko, dan tahu kapan exit. Oke, saya jelaskan satu persatu. Tahu kapan masuk market, ada subnya ini. Dan tahu kapan untuk menunda entry. Tahu kapan untuk tidak masuk market. Market ya, yang benar itu market. Cuman karena lidah saya terbiasa market, bisa karepku. Oke. Market. Oke. Market. Oke. First, Anda tahu kapan Anda masuk market. Tapi Anda juga harus tahu kebalikannya. Kapan tidak masuk market. Tidak entry itu kapan? Pernah nggak Anda masuk Anda entry, tapi Anda nggak yakin ini, Anda nggak yakin mau masuk, tapi Anda masuk akhirnya loss. Itu sering. Nah, kapan tidak masuk market? Salah satunya kalau Anda sedang ngamuk, kalau Anda sedang emosional, kalau Anda sedang takut, kalau Anda sedang ingin balas dendam. Ya, saya bahas yang nomor 1 dulu. Tahu kapan tidak masuk market? Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? First, kalau Anda sedang emosional, jangan buka chart, jangan buka MT4, jangan entry. Why? Karena keputusan Anda nanti semeraut. Apalagi kalau ingin balas dendam, Anda loss separuh modal gitu. Nah, Anda ingin balas dendam ke market, itu konyol. Jangan pernah punya keinginan untuk balas dendam. Jangan pernah balas dendam ke market. Anda loss separuh modal Anda. Nah, kalau Anda dendam, Anda langsung genjot lot. Supaya apa? Supaya bisa mengcover loss yang sebelumnya. Mengcover loss gede sebelumnya. No. Jangan pernah balas dendam ke market. Ini selalu, Pak. Ini selalu akan menyelamatkan Anda. Kalau loss, fine, terima loss. Kita cari opportunity lagi. But jangan pernah balas dendam. Jangan pernah hajar lot di luar planning. Itu lagi, nih. Ini. Jangan pernah hajar lot
di luar planning. Kebesaran, saya kecilin. 7264. Jangan pernah hajar lot di luar planning. Jangan pernah balas dendam ke market. Jangan pernah hajar lot di luar planning. Tuh. Ini akan menyelamatkan akun Anda dari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, oke. Yang kedua, tahu besaran risiko. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tahu besaran risiko itu sebelum Anda masuk. Anda harus tahu kekuatan modal Anda. Anda harus tahu. Dari situ Anda akan tahu lot berapa yang harus. Oke. Kekuatan modal Anda berapa? Pantaskah $1.000 open satu lot? Lalu berapa lot yang bagus untuk entry? Itu Anda harus tahu. Lot golden rule. Tahu kapan exit. Nah, tahu kapan exit ini krusial. Biasanya orang yang pakai SL, orang yang pakai stop loss, dia akan menginput stop loss ketika dia masuk ke market. Ketika dia masuk. Ketika dia entry, masuk, dia langsung input stop loss. Dan jangan geser-geser stop loss Anda melebar ya. Ini penting. SL, stop loss. Tahu kapan exit. Penting banget. Ini penting. Swear penting. Ini super. Anda masuk gua bawah laut, tapi nggak tahu gimana keluarnya. Jadi makanan ikan Anda nanti. Oke. Stop loss. Tahu kapan exit. Atau ada orang-orang yang nggak pakai stop loss. Maksudnya gimana? Ada orang-orang yang nggak pakai stop loss. Nggak pakai stop loss. Ya bisa saja. Ada yang kayak gini. Saya kenal itu yang strateginya pakai moving average. Jadi kalau moving average-nya sudah crossing berbalikan dengan arah Anda, langsung cut. Itu bagus juga. Yang penting tahu kapan entry, berapa entry-nya, berapa lot-nya ketika Anda entry, lalu kapan tahu exit. Ini sederhana, tapi akan menyelamatkan akun Anda. Yakin. Semua mentor, Anda mau les, Anda mau kursus, Anda mau jadi muridnya mentor siapapun, dia pasti mengajarkan kapan entry, ukurannya berapa, dan kapan exit. Pemula atau Anda yang ahli, Anda kenal orang yang sedang floating minus, tunjukkan video ini ke dia. Tunjukkan yang floating gede atau yang hampir MC, tunjukkan video ini ke dia. Dan nanti coba Anda tanya, Pak, apakah Anda sudah tahu ketiga golden rule ini? Well, yakin dia nggak mempraktekannya. Orang yang loss gede, dia nggak praktek ini. Tahu, ingat, Anda tahu, belum tentu praktek. Yang tahu saja belum tentu praktek loh ini. Sebenarnya pengetahuan trading itu aja untuk money management.
yakin deh. Tapi kok lama belajarnya? Itu ya pendisiplinan diri itu yang lama. Kalau untuk belajar itu sebentar. Pendisiplinan diri, pengalaman itu loh, pemukannya itu bertahun-tahun. Oke, thank you. Punya posisi yang seperti ini, solusinya bagaimana? Jika posisi terkunci, bagaimana? Ini ambigu untuk jawab ini. Kalau posisi terkunci ini, pertanyaannya modal Anda gimana? Ada dua. Kalau modal Anda masih agak luas, agak senggang, Anda bisa tambahi posisi, atau jika modal Anda sudah hampir margin call, sudah mepet marginnya, Anda bisa gunakan pengurangan lot. Wah, itu pelajaran yang panjang lagi itu. Cuman kali ini, di video kali ini saya hanya menyampaikan bagaimana untuk menghindari kayak gini. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati. Dan sembuh tidak sama dengan sehat. Bener ya? Sembuh tidak sama dengan sehat. Itu jargon lama tapi penting. Lebih baik mencegah. 3 golden rule itu Anda praktekkan, Anda akan terselamatkan dari mimpi buruk trading. Oke, thank you.